saya Agnes Daramiasela dengan NIM 20211434484, kelas 1M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema materi sebagai faktor pendidikan dengan subtema 1. Pengertian materi pendidikan. 2. Cakupan materi pendidikan. 3. Pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Hakikat manusia sebenarnya setiap orang mempunyai hak untuk belajar, tidak membedakan antara miskin maupun kaya. Di depan pendidikan hak semua orang sama. Proses seperti ini dialaminya mulai dari lahir hingga tumbuh dewasa. Pada kegiatan belajar pasti ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu agar memiliki pengetahuan luas sebagai bekal menghadapi kehidupan sehari-hari serta melakukan perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Namun, untuk meraih tujuan tersebut terdapat tantangan yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya pada lembaga pendidikan. Pentingnya materi sebagai faktor pendidikan membuat lembaga pendidikan berpikir cerdas dalam hal itu. Hal ini terbukti dari pergantian kurikulum KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013. Memang ada perubahan besar di antara kurikulum tersebut, namun kurikulum 2013 ini lebih mendorong siswa lebih praktik dan kreatif yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dari materi yang diterima. Jadi penjelasan peran materi menjadi faktor pendidikan sangat penting. Untuk materi penjelasan yang pertama, 1. Pengertian materi pendidikan. Dalam pendidikan, khususnya proses pembelajaran, salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan keseluruh adalah kemampuan dan keberhasilan seorang guru merancang serta mencapai materi pembelajaran. Materi pada hakikatnya merupakan unsur penting dari pembelajaran, yakni prediksi, perencanaan, dan penyampaian tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Dalam beberapa makalah disebutkan secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menepati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran. Pembahasan yang kedua, cakupan materi pendidikan. Berdasarkan yang termuat di beberapa makalah, dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek berikut. 1. Aspek kognitif atau fakta, konsep, prinsip, prosedur. Aspek efektif ataukah aspek psikomotor. Karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. 2. Keluasaan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kedalam materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. 3. Kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadainya cakupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan.
Misalnya, jika dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik di bidang jual-beli, maka uraian materinya mencakup A. Penguasaan atas konsep pembelian, penjualan, laba dan rugi. B. Rumus menghitung laba dan rugi jika diketahui pembelian dan penjualan. C. Penerapan atau aplikasi rumus menghitung laba dan rugi. 3. Pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Pendidikan biasanya berawal pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan bisa atau mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal serta kata, seperti kata Mark Twain. Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya. Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, seringkali lebih mendalam daripada yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah, berdasarkan pemaparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa materi dalam pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Sekian video dari penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.